Silakan Ibu. Agenda hari ini adalah keterangan saksi dari pihak pelapor gitu kan. Jadi yang dihadirkan itu adalah saksi dari pihak Rizky Febian. Nah, adapun saksi yang dihadirkan itu ada 5 orang, diantaranya Rizky Febian sendiri, Putri Delina, Entis Sutisna alias Sule ya, terus Pak Asep Hermanto alias Ecep, dan Butet, asisten dari almarhum Lina. Ya, itu 5 orang saksi yang dihadirkan. Nah, terkait Pak Teddy sendiri, memang itu kan wajib ya, karena dia sebagai terdakwa pasti wajib hadir di tiap persidangan. Nah, untuk keterangan-keterangan saksi keseluruhan itu mengacu kepada keterangan dari Pak Ecep. Nah, Pak Ecep, yaitu supir ketika almarhum masih hidup. Jadi keseluruhan saksi itu lebih kepada keterangannya dari Pak Ecep gitu kan. Jadi kalau saya boleh bilang ini yang paling paling intens gitu kan, atau yang mengetahui kejadian langsung yaitu Pak Ecep sendiri gitu kan. Nah, sedangkan keterangan Pak Ecep itu bahwa sekitar tahun berapa ya, 2019 itu almarhum ada mutasi PPKB dari nama Rizky Febian kepada almarhum. Nah, kemudian setelah BPKB tersebut selesai pada bulan Februari 2020, itu 1 bulan setelah almarhum meninggal dunia, BPKB tersebut diserahkan kepada Pak Teddy gitu kan. Nah, jadi ada keterangan dari Pak Teddy sendiri bahwa Pak Ecep itu dulu itu yang menyarankan untuk menjual mobil gitu kan, karena dia bilang bahwa itu adalah mobil peninggalan dari almarhum gitu kan. Jadi Pak Teddy itu boleh untuk menjual karena ini kan punya almarhum, katanya seperti itu. Nah, akhirnya kan Pak Teddy berani menjual, dan Pak Ecep pun waktu itu meminta sejumlah uang ya, meskipun itu uang itu akhirnya dibantah oleh Pak Ecep, uang tersebut adalah pesangon. Tapi keterangan dari Pak Teddy, uang tersebut adalah hasil dari ingin menjual mobil itu gitu kan. Jadi ada perbedaan gitu. Nah, sedangkan mutasi rekening itu senilai 20 juta gitu kan. Nah, jadi tadi pun pada saat persidangan itu dihadirkan alat bukti kwitansi jual beli di mana Rizky Febian ada transaksi kepada almarhum mobil Innova senilai 150 juta gitu kan di bulan Desember 2019 gitu kan. Nah, bukti tersebut meyakinkan kepada kami bahwa memang telah terjadi transaksi jual beli dari Rizky Febian kepada almarhum itu. Nah, itu sih kurang lebih itu yang tadi dalam proses persidangan seperti itu. Oke Bu, tapi ketika tadi persidangan sendiri berarti Kang Teddy nggak datang ya, berarti ya? Hadir, pasti datang. Kita sebagai terdakwa pasti hadir. Mungkin tadi kurang jelas ya, karena beliau itu kan duduk di samping saya di belakang, jadi kelihatannya kurang jelas, padahal ada gitu di samping saya duduknya. Ini Pak Teddy pasti hadir tiap persidangan. Oke. Ya, mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Iya, saya Dir dari Selebrita Expose, ingin nanya nih, Entis Sutisna alias Sule bersama kedua anaknya Rizky Febian dan Putri Deliana memenuhi panggilan jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Bandung Selasa siang. Kedatangan tersebut untuk diperiksa menjadi saksi dalam perkara penggelapan atau penipuan dengan terdakwa Teddy Pardianan, mantan suami almarhum Lina Jubaidah yang juga mantan istri pertama Sule. Nah, pertanyaannya adalah dengan didampingin kedua anaknya beserta rekan, Entis Sutisna alias Sule datang ke ruangan Pengadilan Negeri Bandung. Kedatangannya untuk memenuhi panggilan jaksa penuntut umum sebagai saksi dalam perkara penggelapan penipuan dengan terdakwa Teddy Pardian. Itu seperti apa penjelasannya? Jadi benar bahwa
Pak Sule ya, saya sampaikan aja Pak Sule ya, bahwa Pak Sule datang tadi memenuhi panggilan dari JPU untuk menghadiri persidangan sebagai saksi ya atas pelaporan anaknya yang bernama Rizky Febian. Nah, Pak Sule itu memang menerangkan ya bahwa beliau mengetahui proses terkait masalah ini hanya dari keterangan dari Rizky Febian dan Pak Ecet gitu kan. Jadi beliau sendiri tidak melihat atau mendengar atau mengalami langsung ya. Jadi tindak pidana ini tidak mengetahui. Jadi beliau itu hanya mendengar dari anaknya dan Pak Ecet supir gitu kan. Itu kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi tadi itu yang saya tanyakan justru kepada Pak Sule ini terkait almarhum. Ketika mereka bercerai, apakah almarhum memiliki harta atau selebihnya apa ya, terkait mau tanah, emas atau rumah gitu kan. Nah, awalnya beliau itu menyampaikan bahwa almarhum tidak punya sama sekali aset ya. Jadi aset yang dikuasai selama ini oleh almarhum adalah milik dari Rizky Febian. Nah, akan tetapi saya mendapatkan artikel bahwa almarhum itu sewaktu bercerai mempunyai atau memiliki harta bawaan atau harta bersama yang dibawa ke dalam pernikahan bersama dengan Teddy. Akhirnya beliau mengiyakan. Jadi awalnya membantah, tapi akhirnya mengiyakan bahwa almarhum itu istilahnya memiliki harta itu kan. Yang saya pertanyakan justru di sini seolah-olah almarhum ketika menikah dengan Teddy itu tidak punya uang sepeser pun gitu kan. Kenyataannya memang ada itu kan harta bawaan atau harta bersama dengan pernikahan dengan Sule gitu kan. Nah itu yang saya tanyakan. Akhirnya Pak Sule mengakui bahwa almarhum punya harta. Itu keterangan dari Pak Sule sih kurang lebih seperti itu. Oke, makasih Bu Ati. Iya, sama-sama. Bu Ati, perkenalkan saya Desi dari Detik. Sebelumnya saya mau tanya, itu kan di persidangan itu adalah dijelaskan oleh Pak Ecet itu, maaf namanya Agus Hermanto ya? Tadi kan Asep Hermanto, tapi panggilan ininya sih lebih Pak Ecet ya? Ya, takutnya saya orang yang berbeda itu. Ya. Takutnya saya orang yang berbeda. Nah, Pak Asep Hermanto kan dalam persidangan tadi kan mengatakan kalau mobil tersebut dijual 40 hari setelah Bunda Lina meninggal dunia. Ya, gitu. betul. Nah, di situ Pak Ecet mengatakan waktu ditanya kenapa mobil itu dijual, itu karena mau beli mobil baru katanya. Ya. Mobil itu sempat diminta juga sama paman, maksudnya di situ paman dari pihak keluarga Bunda Lina kali ya meminta dan pamannya katanya paman istrinya suaminya dari itu Yani adiknya almarhum. Oh, berarti dari pihak Bunda Lina ya? Ya. Gitu. Nah di situ kan katanya dia di saat meminta kembali mobil tersebut bilangnya untuk operasional bintang gitu. Nah, dari semua penjelasan kesaksian Pak Ecet tadi, apakah ada yang dibantah sama Kang Teddy gitu dari semua yang tadi yang mulai katanya kalau alasannya ke Pak Ecet buat ganti mobil baru, padahal ternyata dijual untuk bayar hutang, dan Pak Ecet sendiri mengatakan tadi juga nggak mengetahui kalau Bunda Lina ternyata punya utang gitu. Nah itu gimana tanggapan Pak Teddy gitu? Jadi terkait mobil itu keterangan dari Pak Teddy itu BPKB diserahkan kepada Pak Teddy setelah almarhum meninggal. Nah, Pak Ecet sendiri menyampaikan bahwa itu adalah milik almarhum, dan kalau misalkan Pak Teddy mau jual silahkan saja gitu kan untuk membayar hutang gitu. Terkait Pak Ecet sendiri, dia dengan saran seperti itu mendapatkan kompensasi kurang lebih 20 juta ya. Kalau yang saya lihat itu di rekening mutasi keluar dari Pak Teddy ke rekening Pak Ecet itu kurang lebih 20 jutaan. Jadi keterangan Pak Teddy seperti itu bahwa Pak Ecet yang menyarankan, akan tetapi oleh Pak Ecet dibantah gitu kan. Kenapa dibantah? Katanya beliau tidak pernah menyarankan seperti itu kepada Pak Teddy, dan permintaan uang kurang lebih 20 juta adalah termasuk pesangon. Katanya ketika almarhum meninggal minta pesangon. Yang saya heran itu kok mintanya kepada Pak Teddy yang sama sekali tidak punya uang. Kenapa kok nggak ke ahli waris yang lain yang menguasai aset gitu kan?
sedangkan Pak Teddy kan tidak punya apa-apa. Nah, ini terkait utang, perlu saya klarifikasi, ini waktu proses tanya jawab, memang hal tersebut tidak terungkap ya. Nah, ketika saya menyerahkan bukti penyerahan uang dari Pupung kepada Putri Delina, itu di depan majelis hakim, ya ketika kami berdiri, itu kan, ketika menyerahkan sekaligus alat bukti, akhirnya ada keterangan dari Pak Ecep bahwa uang tersebut diminta oleh Pak Teddy 115 juta untuk bayar hutang ke Bank Panin, katanya seperti itu. Dan Pak Ecep pun melihat katanya Putri memberikan uang tersebut kepada Pak Teddy untuk membayar hutang ke Bank Panin. Nah, saya juga heran, katanya tidak tahu terkait utang-utang ke Bank Panin, tapi ketika ditanya di depan majelis hakim, dia mengetahui bahwa minta 115 juta untuk bayar hutang ke Bank Panin, yang akhirnya katanya diserahkan oleh Putri sebesar 116 juta, itu kan. Tapi itu dibantah oleh Teddy. Kenyataannya yang diterima itu adalah 20 juta, gitu kan. Jadi yang membayar utang ke Bank Panin adalah Pak Teddy sendiri, yaitu pinjam ke KUR BRI. Kalau nggak salah kurang lebih 100 juta lah ya. Jadi dia tuh pinjam ke Bank BRI kurang lebih 10 juta untuk bayar ke Bank Panin. Sedangkan yang hasil penjualan mobil dia dipakai untuk membeli Panther kurang lebih senilai 70 juta, gitu kan. Jadi kalau saya tarik kesimpulan, ini adalah dana silang, gitu kan. Jadi Teddy membayar utang, utang bersama dengan almarhum, sedangkan uang penjualan mobil dia dipakai buat membeli mobil Panther, gitu kan. Jadi kalau saya kan ambil kesimpulan bahwa itu adalah dana silang, gitu kan. Sama aja bahwa Pak Teddy yang mau ngasih utang ke Bank Panin, gitu. Itu ya. Jadi ada keterangan yang berbeda memang tadi ketika saya membuktikan terkait penyerahan uang 150 juta dari Pupung ke saudara Putri Delina ya. Jadi ada perbedaan. Jadi kata Putri katanya uangnya disimpan ya. Tapi kata Pak Ecep uangnya diserahkan kepada Teddy. Nah, akhirnya ketika ditanya kepada Pak Ecep di depan majelis hakim, akhirnya Putri pun berbicara, ya itu uang dipakai buat menyerahkan kepada Pak Teddy 115 juta gitu. Jadi ada sedikit perbedaan ya. Jadi pada saat Putri Delina diperiksa sebagai saksi itu tidak muncul, tapi ketika Pak Ecep berbicara sebagai saksi, Putri Delina mengiyahkan bahwa itu uang dipakai kepada Pak Teddy sebesar 115 juta lah, itu kan. Nah, faktanya Pak Teddy tidak mengakui bahwa uang itu dipakai 115 juta, yang dia terima adalah 20 juta gitu. Jadi maaf Ya. untuk ini ada keterangan, bisa dibilang ada keterangan baru ya di sini di persidangan itu ya. Uang 150 juta ini kalau boleh tahu tuh dari hasil apa Pupung, dan Pupung itu ini di sini muncul kayak nama baru lagi itu. Iya, Pupung. Sebetulnya udah saya jelaskan waktu itu ya, udah saya pernah kasih ke media apa gitu kan. Itu ada penyerahan uang 150 juta dari Pupung kepada Putri Delina. Itu disaksikan oleh Teddy dan Pak Ecep sendiri menyaksikan gitu kan. Nah, utang tersebut adalah utang yang dipinjam oleh Pupung ketika almarhum masih hidup. Nah, almarhum pada saat itu meminjam ke Bank Panin sebesar 200 juta rupiah, gitu kan. Yang mana akhirnya utang tersebut dilunasi oleh Teddy, gitu. Gitu. Itu pun diakui oleh Pak Ecep waktu itu, bahwa itu adalah utang ke Bank Panin yang harus dilunasi ke Bank Panin. Makanya Pak Ecep menyampaikan bahwa Putri sudah membayar katanya utang ke Bank Panin sebesar 115 juta. Padahal Teddy tidak mengakui pembayaran ke Bank Panin itu pakai uang tadi pinjam ke Bank BRI gitu. Oh, berarti ada hasil dari uang Pupung memberikan uang 150 bayar hutang ya, bisa dibilang bayar utang. Ya, dibilang bayar utang gitu kan. Ya. Putri Delina 150 juta ya, dan uang 150 juta itu harusnya ya dibayarkan ke Bank Panin. Bank Panin, besar 115 juta. 115 juta. Ya. Tapi ternyata menurut Pak Teddy Putri hanya membayarkan 20 juta. Hanya menerima, ya Pak Teddy itu hanya menerima 20 juta, itu pun disampaikan oleh Pak Teddy dari awal pemeriksaan di Polda Jabar, ya, itu dia konsisten menyampaikan ke saya bahwa yang diterima dari Putri adalah sebesar 20 juta rupiah. Tapi saya tanya kepada mereka, ada nggak bukti penyerahan kwitansi atau apapun?
katanya tidak ada. Berarti mobil itu dijual untuk menambal bayar hutang di Bank Panin Ya, itu? itu keterangan dari Pak Teddy, ya. Dari awal memang dia menyampaikan seperti itu ya. Dari awal BAI, BAP, dia menyampaikan seperti itu. Tapi ketika BAP tambahan, itu tanpa didampingi saya, waktu itu ada muncul bahwa uang itu dipakai untuk membeli mobil Panther, gitu kan. Gitu kan. Saya juga heran, kok ada tambahan pembelian mobil Panther. Memang di mutasi rekening ada tertera bahwa itu untuk pembelian mobil Panther. Tapi itu harusnya dipertegas bahwa itu adalah dana silang gitu kan. Dana silang untuk membeli mobil Panther, sedangkan pelunasan ke Bank Panin itu mempergunakan uang pribadi Teddy dari hasil minjam ke Bank BRI gitu kan. Nah, itu nggak muncul di proses pemeriksaan, tidak muncul sama sekali. Oke, itu. Ya. Berarti dengan kata lain sebenarnya anak-anak dari Bunda Lina ini kan dari kalau melihat wawancara terdahulu saat Bunda Lina awal meninggal, Pak Teddy kan sama sekali tidak pernah membahas soal utang Bunda Lina gitu. Yang dibahas adalah piutang Bunda Lina, piutang, ya kan? Ya. Dan di sini kan tadi beberapa beberapa saksi mengatakan tidak semuanya tidak tahu punya utang. Sebenarnya dari Pak Teddy ini sudah pernah bicara nggak? Sudah pernah bicara belum maksudnya ke ahli waris Bunda Lina lainnya, misalnya ke Iki, ke Putri, kalau Bunda Lina tuh ternyata punya utang segini. Keterangan dari Pak Teddy ya, ini kenapa nggak muncul dari awal? Karena pada saat almarhum meninggal dunia, itu kan yang dibahas terkait pembunuhan berencana, gitu kan. Jadi akhirnya dia sampai melupakan terkait utang yang harus dibayar oleh Pak Teddy, gitu kan, ke bank. Nah, kalau terkait dia mempermasalahkan utang, saya kurang tahu ya, karena waktu itu memang kami belum jadi lawyer Pak Teddy ya. Tapi ketika kami menjadi lawyer, itu yang disampaikan seperti itu dan konsisten sampai sekarang gitu. Nah, ini terkait Bank Panin, itu kan beliau itu meminjam ke Bank Panin sebesar 200 juta dengan jaminan BPKB Avanza Veloz warna merah, itu adalah milik dari adiknya Bunda, gitu kan, dari almarhum. Nah, kita juga ada bukti ketika Pak Teddy melunasi utang ke Bank Panin, akhirnya BPKB tersebut diminta oleh adiknya almarhum yang bernama Yani untuk dikembalikan. Nah, itu ada buktinya, gitu kan, bahwa Yani akhirnya menerima BPKB. Nah, sekarang gini aja posisinya, kalau memang tidak ada utang, tidak mungkin bahwa tiba-tiba Teddy pinjam ke Bank Panin, ya, itu dengan jaminan BPKB atas nama adiknya almarhum. Kan ini pasti ada kaitannya, gitu kan? Nggak mungkin tiba-tiba Pak Teddy minta kepada Yani, gitu kan? Nah, kalau memang yang meminta almarhum masuk akal kan, gitu. Oke, cukup. Mungkin ada yang lain tambahannya. Terima kasih, Mbak Wati. Ya, sama-sama Mbak Desi. Oke, selanjutnya teman-teman mungkin ada yang mau bertanya lagi. Si Bu Wati boleh agak sedikit munduran, Bu. Posisi duduknya ya. Betul ininya. Bu Wati. Nah, jadi memang ada hal-hal yang memang tidak diungkapkan ke dalam berkas perkara. Seperti tadi terkait lunasan ke Bank Panin, itu kan dari awal BAI Pak Teddy menyampaikan seperti itu. Bahkan bukti pelunasan pun sudah masuk ke dalam berkas ya. Akan tetapi ketika masuk ke proses persidangan, berkas tersebut tidak ada. Gitu. Makanya ada sebagian berkas yang memang menguntungkan atau istilahnya pihak Pak Teddy akhirnya memang nggak ada gitu kan, makanya berkas itu akan kami sampaikan nanti di proses persidangan gitu. Kalau nanti selanjutnya ini sidang apa sih agendanya, Bu? Agendanya masih ya keterangan saksi, infonya yang akan dihadirkan adalah Saudara Ferry dari Net TV. Ya, jadi beliau itu adalah sebagai pihak pertama dalam kontrak perjanjian antara Net TV dengan Saudara Rizky Febian, gitu kan.
Tapi ada hal yang lucu juga ya bagi kami ya selaku kuasa hukum gitu kan. Nah, itu kan terkait katanya nomor rekening yang dicantumkan dalam perjanjian tersebut atas nama almarhum. Kenapa? Karena alasannya Rizky Febian belum dewasa gitu kan, karena masih di bawah umur gitu kan. Tapi perjanjian itu di atasnamakan Rizky Febian. Nah, itu yang saya tanyakan juga. Kok kenapa dia tidak bisa menerima uang, tapi kalau untuk perjanjian dia bisa melaksanakan. Karena sesuai setahu saya dalam pasal 330 KUH Perdata itu, ketika umur ya, terkait umur ya, itu seseorang harus mencapai umur minimal 21 tahun untuk melaksanakan perjanjian di bawah tangan, gitu kan. Terkecuali kalau perjanjian di notaris itu 18 tahun. Tapi kalau perjanjian di bawah tangan, di KUH Perdata itu jelas disebutkan bahwa usia pihak itu harus mencapai 21 tahun minimal ya. Nah, itu yang saya pertanyakan juga seperti itu. Kok bisa perjanjian dia buat di bawah umur, tapi mutasi rekening penerimaan itu nggak bisa itu kan. Ibu Ati izin bertanya Bu, terkait tentang ini kan asetnya tadi yang dibahas itu hanya mobil saja ya, apakah masih ada ataukah masih ada? Kalau di sini dicantumkan aset itu berupa uang 5 miliar, injek pot nilai 2 miliar hingga 1 buah mobil. Sementara kan mobil sudah dibahas ya. Apa masih ada aset-aset yang lain yang dibahas di persidangan ke depannya? Enggak ada. Jadi laporan awal itu ya, yang dilaporkan itu terkait 3 objek. Yang satu rumah yang Villa Bandung Indah, kedua kos-kosan Bojong Soang, ketiga mobil Kijang Innova. Tapi yang ada sampai bukti ya, sampai di persidangan itu sampai P21 itu hanya mobil Innova. Sedangkan 2 aset itu tidak dapat dibuktikan oleh penyidik adanya penggelapan gitu.